Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Kita akan menelusuri dunia green finance dan sustainable investment yang menarik banget nih berdasarkan bab 8 dari materi yang Anda bagikan. Siap. Misi kita, ya menyaring intisari konsep krusial ini untuk Anda. Oke, kita langsung masuk aja ya. Materi Anda ini kayaknya menekankan satu hal penting. Tanpa aliran dana besar yang tepat sasaran, tujuan iklim global keberlanjutan itu ya sulit tercapai. Tepat sekali. Ini bukan lagi pilihan kayaknya, tapi udah jadi keharusan ekonomi gitu kan. Betul, betul. Intinya gini, green finance, seperti yang disinggung oleh berbagai lembaga lah ya, kayak OECD dan UNEP dalam materi Anda, itu intinya soal bagaimana kita danain investasi dan proyek yang secara eksplisit gitu memberikan manfaat lingkungan. Oke, manfaat positif buat lingkungan ya, secara eksplisit. Iya. Ini upaya fundamental lah buat mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam tiap keputusan finansial, mau itu bisnis atau bahkan investasi personal Anda. Menarik. Nah, jadi siapa aja nih pemain utama dalam ekosistem green finance ini? Tentu ada pemerintah ya dengan kebijakannya. Tapi materi Anda juga kayaknya menyoroti peran sektor swasta yang makin gede, perusahaan, bank, investor institusi. Gitu kan? Betul. Sektor swasta emang pegang peranan kunci, bareng sama lembaga multilateral, kayak Bank Dunia misalnya. Dan jangan lupa juga, investor individu seperti Anda pun punya peran. Oh, oke. Semua pihak ini bergerak pakai berbagai instrumen. Yang paling populer mungkin ya, green bonds atau obligasi hijau. Beberapa sumber kayak ICMA mendefinisikannya sebagai utang yang dananya spesifik banget untuk proyek hijau. Jadi nggak boleh buat yang lain ya dananya? Idealnya begitu. Ada juga green loans, pinjaman hijau, dan investasi green equity. Jadi dana ini benar-benar dialokasiin buat hal-hal kayak energi terbarukan atau transportasi yang lebih hijau gitu. Persis. Instrumen-instrumen ini nyalurin modal ke sektor-sektor vital kayak energi terbarukan, efisiensi energi, terus pengelolaan limbah, bangunan hijau, sampai transportasi berkelanjutan. Oke. Tujuannya udah jelas. Mobilisasi modal skala besar, ingat kan? Tokoh kayak Carney itu menekankan angkanya sampai triliunan dolar, terus mendorong inovasi teknologi hijau, dan juga ngelola risiko finansial dari perubahan iklim. Dan di sini kayaknya letak potensi menariknya. Ini bukan cuma soal doing good, tapi juga nyiptain peluang ekonomi baru di sektor hijau kan? Tentu saja, tentu. Tapi, ya ada tantangannya juga. Seperti yang diulas di sumber Anda, misalnya dari Irena, kita masih hadapin isu standar global yang belum seragam nih. Ah, oke. Standarisasi ya. Iya. Terus ada risiko greenwashing. Nah ini, Greenwashing ya, sering dengar tuh. ya, klaim ijo yang ternyata nggak sepenuhnya benar. Ini masalah kredibilitas yang serius loh. Dan juga kebutuhan buat ngembangin lebih banyak proyek ijo yang solid secara finansial. Biar layak investasi gitu. Oke, make sense. Dari pendanaan proyek yang spesifik tadi, mari kita lihat gambaran yang lebih luas dikit. Materi Anda kan kemudian bahas sustainable investment. Nah, bedanya apa nih? Sustainable investment ini pendekatannya lebih holistik, lebih menyeluruh. Kalau kita lihat sumber kayak Robeco atau Erosif gitu ya, ini strategi investasi yang secara sadar masukin faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG lah singkatannya. ESG, oke. Itu dimasukin ke dalam analisis bareng sama pertimbangan finansial yang biasa. Jadi ESG ini kayak kacamata atau kerangka kerjanya gitu ya? Area ESG contohnya emisi karbon, perlakuan ke karyawan, struktur dewan direksi buat nilai perusahaan. Sumber kayak Investopedia atau Deutsche Bank udah banyak soroti nih. Terus bedanya apa sama investasi biasa? Bedanya gini, ini bukan cuma sekedar filter negatif, kayak oh jangan investasi di perusahaan X. Tapi ini integrasi aktif dan sistematis faktor ESG dalam ngambil keputusan. Jadi lebih proaktif ya? Bisa jadi. Bisa juga fokusnya nyari perusahaan yang proaktif ngasih solusi keberlanjutan. Contohnya lewat reksadana ESG atau yang namanya impact investing. Pas saya lihat-lihat materi Anda, satu hal yang agak bikin saya, wah, ternyata sentral banget ya. Itu peran akuntan dalam semua ini. Biasanya nggak langsung kepikiran loh. Justru itu, peran mereka krusial banget. Akuntan itu kunci buat kredibilitas. Mereka bantu rancang sistem akuntansi keberlanjutan, nyusun, dan ini penting nih, verifikasi laporan ESG. Verifikasi ya, memastikan datanya benar. Persis.
Banyak badan akuntansi global, kayak yang Anda lihat di materi IFAC dan ACCA itu, nekenin banget pentingnya verifikasi independen ini. Mereka juga analisis kelayakan finansial proyek hijau, bantu manajemen risiko iklim, sesuailah sama kerangka kayak TCFD. Oke. Seperti kutipan di salah satu sumber Anda dari tahun 2023 itu kan, akuntan memainkan peran kunci dalam mendukung penerapan akuntansi hijau melalui penyusunan laporan. Ya, mereka ibaratnya penjaga gawang data lah di dunia keuangan hijau ini. Wah, keren analoginya. Jadi, apa nih kesimpulan utama buat Anda dari deep dive kita ini? Kalau disederhanain gitu. Gini, secara sederhana ya, Green Finance itu lebih fokus ngarahin dana ke proyek-proyek hijau yang spesifik. Titik. Oke, spesifik ke proyek. Sementara Sustainable Investment, dia pakai kacamata ESG yang lebih luas, buat keputusan investasi jangka panjang yang lebih bertanggung jawab. Keduanya sama-sama instrumen vital sih, buat nyelarasin ekonomi kita sama planet ini. Sip. Jelas bedanya sekarang. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Tadi kan kita sempat bahas soal transparansi sama resiko greenwashing tuh. Iya, betul. Mengingat hal itu, gimana caranya Anda sebagai individu, atau konsumen, atau mungkin profesional di bidang Anda, bisa lebih kritis lagi nih dalam ngevaluasi klaim hijau atau berkelanjutan yang nempel di sebuah produk keuangan, atau investasi, atau perusahaan. Ini tantangan kita bersama sih di lanskap finansial yang terus berubah ini.